Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar semua pembelajaran kita ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa boleh. Berdoa selesai. Kita absen dulu. Andin Tia? Hadir, Pak. Oke. Faiz? Hadir. Biar tetap semangat, kita bersama-sama menyanyikan lagu-lagu apa yang kita nyanyikan? Apakah kalian masih ingat dengan pembelajaran kita minggu yang lalu? Masih. Tentang apa? Perwujudan Baik sekali, pintar. Kalian masih ingat ya dengan pembelajaran kita minggu lalu, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan. Apa upaya ya, perwujudan nilai-nilai Pancasila di dalam lingkungan? Salah satunya tadi seperti teman kalian menyatakan, yang pertama tidak membeda-bedakan teman, ya kan? Kemudian menghargai karya orang lain, misalnya itu ya. Kemudian menghormati bapak guru dalam sana memberikan tugas. Kemudian menghargai teman-teman dalam sebuah musyawarah. Jadi kita menghargai pendapat orang lain. Hubungannya adalah ya, Pancasila terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada alinea keempat di dalam isi pembukaan Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Potensi dasarnya di sini adalah menginvestasikan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada indikator yang akan kita capai. Nah, indikatornya adalah pertama menjelaskan makna isi alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, menelaah makna isi alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, mensintetiskan makna isi alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, supaya setelah mengamati tayangan nanti PowerPoint yang Bapak tampilkan, kalian dapat menyebutkan isi alinea pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan baik. Yang kedua, setelah mencermati tayangan nanti, kalian dapat menjelaskan makna isi alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan baik. Yang ketiga, setelah mengamati tayangan nanti, peserta didik kalian dapat memahami makna isi alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik. Yang terakhir, setelah mendiskusikan, kalian mempresentasikan hasil telaah makna isi alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan bagus atau dengan baik. Gambar apa yang kalian amati di depan? Gambar Undang-Undang Dasar dengan proklamasi. Apa itu proklamasi? Sebuah pernyataan kemerdekaan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Adakah yang tahu isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar itu? Ada. Siapa yang tahu? Saya. Silakan Ani. Isi yang pertama apa nih? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
karena tidak sesuai dengan trik kemanusiaan dan trik keadilan. Oke, itu isi dari alinea pertama. Yang kedua, oke silakan. Ambil. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Oke, itu bunyi dari isi alinea kedua. Yang ketiga. Oke, bagus. Ya, Kak Najwa yang ketiga. Silakan. Atas perkataan Allah yang Maha Kuasa dan dengan dibawakan oleh keinginan luhur supaya bangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Oke, itu bunyi dari alinea kedua. Yang terakhir siapa? Oke, silakan. Nah, Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu tadi merupakan bunyi dari isi alinea pertama sampai alinea keempat yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Gambar apa ini? Gambar apa? Gambar peperangan, penjajahan. Ya, di sini ada video pembelajaran kita. Ya, videonya yang berkaitan dengan materi kalian yang kalian nanti akan kerjakan di SKPD kalian. Simak baik-baik video apa yang ada di sini. Apa yang harus kalian lakukan? Semuanya sudah ada di sini. Ikuti petunjuknya yang ada di SKPD kalian. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ingat, jangan lupa tulis kelompoknya masing-masing. Ya, tulis nama kelompoknya. Bapak kasih waktu selama 10 menit untuk berdiskusi. Ya, 10 menit berdiskusi, kemudian setelah selesai kalian berdiskusi di kelompok A, silakan kalian kembali ke kelompok sebelah untuk membagikan hasil apa yang kalian dapat di kelompok A. Kemudian nanti silakan kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Ya, silakan untuk kelompok A. Sudah semuanya? Oke, silakan. Ini tim ahli atau yang akan berdiskusi tentang permasalahan yang telah kalian bawa di dalam kelompok kalian masing-masing. Silakan kelompok 1 membawa permasalahannya ke sini, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 silakan kalian diskusikan di sini. Setelah itu silakan kalian kembali ke kelompok kalian dan selesaikan permasalahan kalian. Selamat bekerja, silakan. Waktunya 5 menit. Tidak belakang di belakang. Jangan lupa menulis nama kelompok kalian sesuai perintah yang telah Bapak cantumkan, juga ada perintahnya. Tulis dulu. Ya, bisa tulisnya. Yakin. Ringkas ya tujuan. Coba aku Sama tujuannya. Sebentar. Ya, put. Ya. Awas. Oke.
Oke, kalau sudah selesai silakan kalian kembali ke kelompok kalian masing-masing, kemudian silakan kalian sampaikan. Kembali ke kelompok masing-masing. Ya. Kemudian presentasikan ya, kelompok nanti akan menampilkan hasil presentasinya. Untuk yang nomor 1, permasalahan makna alinea. Hasil diskusi kami yaitu alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Makna alinea keempat dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah rumusan berdirinya Negara Republik Indonesia dan tujuan yang akan dicapai, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Makna alinea kedua adalah Indonesia saat ini telah meraih kemerdekaannya dan harus menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Meskipun merupakan negara yang memiliki budaya yang beragam, Indonesia harus tetap bersatu. Kemerdekaan bangsa Indonesia dicapai melalui perjuangan melawan penjajah, jadi kemerdekaan bukanlah hadiah dari bangsa lain. Adanya momentum yang harus dimanfaatkan bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya. Bagi bangsa Indonesia, kemerdekaan bukan akhir perjuangan kemerdekaan, harus diisi dengan berbagai hal yang bertujuan untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pertama, makna alinea. Alinea pertama, Pembuka UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia, karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Alinea ini membuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Alinea pertama juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Di pembelajaran kali ini kita bisa menyimpulkan kayak alinea pertama itu kan kayak menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi sesama bangsa dunia. Kalau alinea kedua itu kan menjelaskan tentang kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa. Yang ketiga itu menjelaskan bahwa kemerdekaan sudah sampai oleh bangsa Indonesia. Tidak. Jadi pernyataan kemerdekaan, oke? Yang kedua, berisikan Menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa. yang menjelaskan bahwa kemerdekaan merupakan cita-cita bangsa. Yang ketiga, menjelaskan bahwa kemerdekaan menjelaskan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan itu bukan hanya semata-mata bentuk dari perjuangan rakyat semata, tetapi juga ada bentuk campur tangan dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, di situ berisikan tujuan negara, kemudian diadakannya undang-undang, kemudian bentuk negara, yang terakhir dasar negara. Jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini, bahwa kalian bisa menjelaskan ya, isi menyebutkan satu makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dari alinea yang pertama sampai alinea yang ke-4. Oke. Baik ya. Nah, untuk selanjutnya pembelajaran kita ini sudah selesai. Bapak akan memberikan tes kepada kalian ya, berbentuk pilihan ganda yang kalian kerjakan dalam waktu 2 menit, kemudian dikumpulkan. Nah, silakan kumpulkan dulu. KPD-nya nomor diskusi kelompok kalian kumpulkan ke bawah. Pak akan menunjukkan nilai nanti. Nah, silakan. Ini semuanya. Oke, terima kasih. Kelompok 2, kelompok 4, kelompok 1 dan kelompok 3. Terima kasih semuanya ya. Oke. Nah, sekarang dan ini silakan yang kalian kerjakan.
Silakan kerjakan langsung, kalian jawab di lembar kalian, kemudian kumpulkan ke bawah. Iya, Salsa, udah, Nika. Oh, oke, terima kasih. Ya, Abi, oke, terima kasih sudah semua ya. Siapa yang belum? Aldo ya. Oke, Aldo. Oke, baik. Terima kasih. Ini hasil lembar kalian, soal yang kalian kerjakan nanti akan Bapak periksa, ya. Bapak berikan nilai. Ini hasil kerja pokok kalian, ya. Oh ya, yang terakhir, ya, Safira dan materi tentang pembelajaran kita untuk minggu depan, yaitu materinya adalah ya, makna dan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu materi yang kita akan pelajari pada pertemuan kita minggu depan. Silakan nanti kalian pelajari lagi di rumah, ya, dengan buku-buku yang kalian miliki dan sarana-prasarana yang kalian miliki semuanya. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya. Mungkin hari ini cukup sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Kita lanjutkan dengan tutupi dengan doa. Silakan ketua kelas untuk pimpin doanya. Berdoa. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.